Ya, halo sobat internet, balik lagi dengan Fam Project di sini ya. Apa kabar kalian ya? Berharap sehat-sehat ya, karena sekarang lagi musim hujan, angin ya. Ya, jadi hari ini di malam Minggu yang kelabu bagi para jomblo-jomblo, bagi para jomblo ya. Tapi kalau bagi yang para jomblo jangan khawatir gitu. Jomblo ada dua makna tuh. Pertama, jomblo nasib sama jomblo berprinsip gitu. Kalau nasib ya sebenarnya ya nasib lah gitu. Kalau prinsip ya banyak alasan tuh. Dia punya statement inilah A lah, statement B lah, segala macem lah, belum siap lah, mau karir dulu, mau nyari duit dulu gitu. Tapi sama aja ya, jomblo jomblo. Banyak alasan. Buat menemani malam minggu kalian, jadi gue akan membahas yang fun ya, sedikit fun gitu. Ini terkait dengan kritikan dari Ibu Megawati ya, dari PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan. Bahwasanya dia mengkritik programnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran gitu ya. Mengkritik tentang program makan gratis gitu. Kenapa? Karena bahwasanya survei di lapangan 10.000 itu dapat apa aja sih itu. Karena sekarang harga bahan baku itu udah naik ya. Cabe, terus apalagi bawang dan sebagainya gitu. Bu Megawati itu survei ke lapangan gitu. Emang dapat apa 10.000? Nggak cukup lah segini gitu. Jadi ya istilahnya kalau misalnya mau bikin program itu harus tahu dulu, dihitung dulu yang detail anggarannya, kata kata Bu Megawati gitu ya. Mas Bowo harus detail dulu untuk menghitung anggaran biaya untuk program makan gratis. Katanya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita simak video yang akan gua putar. Video yang nggak lain dan yang bukan, dan itu video dari Om Opung Parbelak. Oke, ini Opung Parbelak nih sosok yang menemani konten Farm Project ya, yang sudah mensupport full gitu. Mantap. Oke, tepuk tangan dulu untuk Opung Parbela. Oke, thank you. Respect dengan Bang Opung Parbela. Udah kalian dengar ocehan Inang yang satu ini? Ayo kita dengar yuk. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan. 10.000 tuh. Ya apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabe segala. Ini kemanusiaan tahu. Lah ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya Mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah yo apa ya Bu? Ya, paling tempe. Iyalah, aku bilang. Karena saya bisa masak. Nah, keren nggak Presiden Republik Indonesia 3 profesor bebe juga masak boleh. Good. Keren. Gila lah. Udah apa katanya? Mas Wowo 10.000 dapat apa sih? Saya ini tukang masak loh. Bu, ibu tukang masak, saya tukangnya tukang masak. Profesor tukang masak. Saya pernah ngekos ibu. Dan sekarang ini Bu, kalau ibu membandingkan standarnya ibu yang pernah jadi presiden 2 tahun, sekarang jadi ketua umum PDIP, ibu itu belanjanya beda dengan kami. Kalau ibu belanjanya di mall, kalau kami belanja di warung tetangga sebelah. Kalau mau agak murah langsung ke pasar. Tapi jangan pasar yang ada AC-nya, pasar yang becek-becek itu loh. Tapi kalau ibu belanjanya di mall, Bu,
bawang mahal, cabai mahal, tempe mahal, ayam mahal, apa-apa mahal. Karena apa? Pajak tempat udah berapa? Sewa keamanan udah berapa? Lapak-lapaknya udah berapa? Ibu belanjanya ke warung-warung dong. Gitu loh. Kalau di mall-mall itu bisa 2 kali lipat harganya. 10.000 dapat apa? Belanja dong ibu kayak ibu-ibu pada umumnya. Milih cabai yang patah-patah dibuang. Kadang-kadang dimarahin sama tukang cabai. Janganlah diambil, janganlah yang bagus-bagusnya aja bu diambil, yang patah-patah juga diambil lah. Nanti nggak laku cabeku itu katanya. Terus kayak ibu-ibu itu kalau milih bawang itu sampai digini-gini kan bawang itu sampai tipis kulitnya itu. Biar hemat ibu. Gitu loh. Ayam pun begitu juga. Ya harganya udah beda kalau masuk mall sama masuk pasar. Jadi jangan dibilang 10.000 dapat apa. Di tempat kami bu, ya masih ada kami ini jual nasi 8.000. Betul. Makan serba 8.000 tapi nggak ikut tambah memang. Udah di situ lauknya, di situ sayurnya, di situ kuah-kuahnya, udah termasuk itu cuci tangan dan tusuk gigi. Ya, tapi kalau ibu bandingkan dengan standar ibu, beda jauh. Nggak bisa ibu sama-samakan gitu loh, ya. Jadi kalau bicara 10.000 dapat apa? Tukang masak, tukang masak. Udah aku bilang aku ini tukangnya tukang masak. Kurasa lebih rajin aku pergi ke pasar daripada ibu. Kalau ibu tahu harga bawang putih, harga cabai kan dari koran kan? Dari Google kan? Kalau aku terjun langsung ke lapangan. Nah, itulah bedanya kita bu. Ya, jadi kalau bagi kami nih bu, 10.000 itu dapat banyak. Sekarang begini aja, kita kalkulasikan dulu, kita ambil kalkulator kita. Nasi, ya ingat nih nasi. Nasi itu bu, 1 muk begitu. Kalau ibu cari di warung ya berasnya jangan yang mahal lah. Yang biasa aja, tapi juga yang apa namanya yang layak gitu ya. Itu nasi itu satu centong 3.000 ibu, ya. Itu nasi 1 centong 3.000. Setelah itu ibu lauknya, ya, lauknya mau ayam mau ikan, ya, itu bisa 5.000. Totalnya 8.000. Sekarang itu kalau misalnya ada sayur mayurnya bu, tambah 2.000 aja, itu udah 10.000 sudah pas. Gitu loh, belum dihitung rupanya lagi bungkusnya. Sekarang begini, kalau bicara masalah bungkus, masalah ayamnya, masalah sayurnya, kalau makin banyak belinya maka makin murah. Gitu loh, ya. Jadi ini kan kemarin kan sudah diuji coba, ya. Kemarin tuh dicoba 23.000, kayaknya kemahalan, kayaknya kas negara nggak cukup. Setelah itu dicoba diturunkan lagi 17.000, mungkin juga nggak cukup lagi, iya kan? Diturunkan lagi 15.000, kayaknya juga masih nggak nutup gitu loh. Dicarilah solusi 10.000. Yang penting programnya jalan ibu. Sekarang aku tanya dulu sama ibu, iya kan? Kalau dibandingkan bu, Bapak Prabowo ini langkahnya sudah cukup besar ini. Karena Oktober kemarin dia dilantik, sekarang Desember berarti 2 bulan. 2 bulan dia sudah bikin gebrakan. Nah ibu 2 tahun kemarin bikin apa? Apa kebijakan ibu dan apa juga langkah-langkah ibu, cara-cara ibu yang menyentuh ke hati masyarakat? Belum ada. Oh adalah pemilu langsung lah, itu kan secara politik. Oh adalah itu untuk memberantas perjudian, ya itu beda lah bu. Itu berbicara menanggulangi kriminal kan begitu. Nah yang menyentuh rakyat apa? Nggak tahu aku entah apa yang dibikin ibu dulu. Setahuku ibu tahunya jualan. Jualan apa ya? Itu yang penting bukan jualan mie rebus. Bukan juga jualan tempe, bukan juga jualan ayam. Yang dijual itu yang kelas kakap. Indosat.
Gitu loh. Jadi Bu, berkaca dulu pada diri sendiri, baru komentari orang lain. Iya, belum tentu waktu Ganjar menang nanti. Misalnya kita kan bicara misalnya. Walaupun jauh panggang dari api. Kalau misalnya Ganjar contohnya, yakin gak Ibu bikin begitu? Yakin gak? Ya paling Ibu juga yang ngatur. Itu dia. Ya, jadi tengok-tengok aja lah Bu, nikmati aja masa tua Ibu. Tengok bagaimana negara ini diatur sama Bapak Prabowo dan Gibran. Udah gitu. Kalau mau mengkritik contohnya Bu, yang masuk akal kritiknya. Apple to apple gitu loh. Betul. Jadi sebelum mengkritik Ibu terjunkan dulu tim investigasi. Jangan penilaian Ibu sendiri, terjunkan tim investigasi, tanya ke bawah-bawah 10.000 dapat apa. Dan suruh dulu tim investigasi Ibu itu ya makan di tempat kami di kampung kami, makan dulu di warungnya situ orang yang harganya 8.000 satu porsi. Tapi nggak ikut nambah ya, karena nambah pun itu jadi 10.000. Gitu loh ya. Jadi udahlah Bu, lagian Ibu kan harus tahu. Ibu kan dulu pernah belajar Bu di SR Sekolah Rakyat kan Bu. Kalau zaman kami SD Bu, dikatakan apa? Sehat nggak harus mahal. Nggak perlu yang mahal-mahal. Nggak mungkin lah Bu kami makan steak 10.000, nggak mungkin lah dapat ikan salmon. Kami tahu kalau salmon itu sehat, tapi memang nggak cukup itu uangnya 10.000. Kan begitu. Enggak cukup juga itu beli daging asap. Ya, rendang. Cincang sapi. Ya, setelah itu iga bakar. Itu yang mahal-mahal Bu, sehat tapi mahal kan begitu, ya kan? Tapi Ibu tahu nggak, kalau tempe itu tidak lebih kalau steak itu tidak lebih sehat daripada tempe. Belepotan aku jadinya gara-gara Ibu. Ya, itu dia. Ikan salmon itu Bu memang sehat Bu, tapi kalau masih menjangkau ikan mujair, ya sama-sama sehat itu Bu, walaupun kandungannya berbeda. Yang penting anak-anak Indonesia makan ikan. Jujurku Bu ya, aku bilang Bu, kalau Ibu kritik seperti ini akan menyakiti hati rakyat. Karena apa? Ini menjadi harapan bagi rakyat, bagi anak-anak sekolah, bagi anak-anak yang nggak pernah dapat uang jajan, bagi anak-anak yang nggak pernah sarapan oleh karena keadaan ekonomi rumah tangga, bagi anak-anak yang masih mengandalkan belas kasihan daripada orang lain terhadap orang tuanya. Mungkin orang tuanya pengamen, mungkin orang tuanya tukang pemulung, mungkin orang tuanya hanya kerja serabutan, yang mungkin makannya itu cuma 2 kali sekali. Ibu sangat menyakiti hati mereka. Ibu harus tahu Bu, ini adalah harapan bagi anak bangsa. Karena akan sangat sulit membangun sebuah bangsa kalau generasinya adalah generasi yang tidak sehat. Di Cina sudah dibuat, di Korea sudah dibuat, ya di Jepang sudah dibuat. Makan gratis itu sudah menjadi program andalan. Begitu juga India Bu. Tahu Ibu India nggak? India itu yang kalau misalnya memasak itu tangannya itu dikobok-kobok begini. Nyendoki satu-satu bahannya itu gak pakai sendok Bu, tapi pakai tangan. Frindapan. Yang kalau orang lagi belanja suka banyak suara klesot, tidit. Ibu pernah nggak lihat videonya itu? Sedangkan India saja Bu itu melakukan makan gratis. Bayangkan, ya. Jadi
Kita bisa lihat bagaimana negara mereka sekarang. Ya, mereka menjadi negara maju. Ya, walaupun India seperti itu juga, itu kan sisi lain, Bu. Itu kan pinggiran kota itu. Tapi kalau ibu misalnya ke kota-kotanya, ya itu makan gratis sudah diberlakukan, kan begitu. Maka mereka itu sekarang sudah merajai, ya, merajai. Ada yang merajai teknologi, ada yang merajai masalah otomotif, ada yang merajai yang berkaitan dengan pendidikan dan segala macam Bu. Karena apa? Karena program ini berjalan. Nah, inilah yang dipandang oleh Prabowo dan Gibran, pentingnya makan gratis untuk bangsa Indonesia. Lagian kan Bu, peruntukannya kan bukan orang-orang sekelas ibu. Ya. Itu peruntukannya bagi yang pertama ibu hamil enggak kan? Hamil dan menyusui, ya setelah itu satu lagi bagi anak sekolah. Anak sekolah ini pun juga merata ibu. Yang nggak harus miskin kali, nggak harus miskinnya setengah, atau nggak harus misalnya agak perekonominya di atas, nggak semuanya dapat. Gitu loh. Ya, inilah yang dinamakan dengan keadilan sosial. Inilah yang dinamakan dengan pemerataan. Gitu ya, jadi tidak ada pilih kasih antara anak satu dengan yang lainnya, sama-sama diperhatikan oleh negara ya. Itu dia, ibu cukup mendoakan saja lah ibu ya, doakan semoga program ini boleh berjalan dengan lancar. Justru ya, ibu itu harusnya ngambil tindakan. Ya, kalau misalnya ibu itu ingin mengambil simpati daripada rakyat, ibu katakan kepada anggota-anggota dewan ibu, ya, kepada pejabat-pejabat yang berasal dari PDIP mengatakan begini, ya, tolong kepada setiap anggota dewan sisihkan 1% saja dari penghasilan kalian untuk mendukung program makan gratis yang diadakan oleh pemerintah. That's right. Begitu. Kok jadi aku yang bukan anggota dewan ngajarin? Katakan gaji anggota dewan itu, ini gaji ya, nggak usah ikut tunjangan ini, tunjangan itu. Katakanlah misalnya gajinya itu, katakanlah berapa juta sih sekarang anggota dewan? Ada 17 juta. Oke, 17 juta. Ya, 17 juta. 1% itu nggak ikut tunjangan perumahan, nggak ikut tunjangan komunikasi, nggak ikut tunjangan makan segala macam. Dari gaji saja lah. Katakan 17.000. Ya, 17.000. 17 juta. 17 juta ibu. 1%-nya itu cuma 170.000. Hitung berapa anggota dewan yang ada di Indonesia ini. Dari DPR RI, DPRD tingkat kabupaten, DPRD tingkat provinsi, Bu. Maka rakyat akan melihat bahwasanya ternyata PDIP begitu. Berani nggak ibu bikin seperti itu? Itu dia. Sekarang begini Bu, ya, ada juga banyak yang mengatakan bahwasanya program ini nggak akan berjalan. Karena apa? Ya, karena berapa banyak kas negara akan terhisap, kan begitu. APBN akan digunakan, kan begitu. Sekarang begini, ya, kalau misalnya korupsi, ya, tidak dibiarkan merajalela seperti dahulu, ya, ini juga akan sangat membantu dijalankannya program makan gratis. Coba bayangkan, kalau misalnya dalam 1 tahun korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang, katakanlah banyak dulu, dari partai mana? Partai itu juga sih. Oh, yang lain juga, tapi yang paling banyak. Kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya ya, praktek-praktek korupsi ini diberantas habis, dibabat habis. Kurasa misalnya dalam 1 tahun ya, ada sekitar uang negara dirata-ratakan lah dulu. 1 tahun dirata-ratakan uang negara itu ada sekitar 100 triliun yang dikorupsi. Baik itu berupa gratifikasi ataupun juga penyalahgunaan kebijakan atau penyelewengan pajak ya. 100 triliun itu sudah sangat membantu untuk membackup biaya dari program makan gratis ini. Gitu. Mikir nggak sih Bu? Mikir dong Bu. Iya, betul. Jangan ibu kebanyakan duduk di atas, sekali-sekali duduk di bawah sama kami ini, ya kan? Udah jelas ya, jadi udah jelas ya. Jadi kalau misalnya ibu ingin mengambil hati masyarakat, nggak usah mengkritik
nggak usah terlalu mengkritik program-program ya yang menyentuh langsung kepada masyarakat, apalagi menyentuh orang kecil, Bu. Waduh, ibu belum tahu, Bu, ibu belum pernah ketemukan, Bu, sama anak-anak yang nggak pernah sarapan gara-gara orang tuanya nggak mampu untuk membelikan sarapan sama dia. Nggak pernah ibu jumpa, Bu, ya, nggak pernah ibu. Kan ibu kan anak-anaknya semuanya sekarang itu kan udah sukses kan, Bu. Dan juga cucu ibu pernah nggak makan jajanan lollipop yang ada di pinggir jalan itu? Baru rambut nenek sihir, baru roti-roti yang roti-roti yang dipanggang di atas panggangan, ada bentuk ikan, ada bentuk planet, ada bentuk bentuk kelinci. Udah pernah belum, Bu? Itulah masa kanak-kanak kami, Bu, dan juga sekarang pun juga masih ada, aku tengok itu ya. Banyak ibu, jangan ibu di sekolah swasta ibu kunjungi, sekolah negeri ibu kunjungi, gitu loh ya. Dan aku jujur aja aku bilang ini akan memancing ya para pejabat dan juga orang-orang kaya akan berbuat hal yang sama ya terhadap sekolah-sekolah yang ada di bangsa ini ya. Kita akan lihat, Bu, ke depannya akan ada konglomerat-konglomerat yang tergugah hatinya, sama seperti Bapak Yusuf Hamka ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia juga sudah melakukan bukan makan gratis sih, tapi makan murah ya. Dia walaupun misalnya dia itu bikin membuat harga, tapi di beberapa kelurahan dia berikan makan murah, harganya cuma 1.000 ya. Coba bayangkan ibu, cuma 1.000, luar biasa kan, gitu loh ya. Jadi kalau ku bilang sih, Bu, ya ibu tenang-tenang aja lah di situ, biarkan Prabowo Gibran yang menjalankan, dia kan, Bu. Oke guys, jadi ada beberapa yang disampaikan oleh Opung Parbelak. Kesimpulannya adalah yang pertama, ternyata Bu Megawati mungkin belum survei langsung ya, belum survei langsung ke pasar-pasar tradisional gitu, paling pasar-pasar modern atau enggak supermarket gitu ya. Jadi harga bawang, harga cabenya itu kan pasti beda ya, perbandingan tidak apple to apple. Nah, lalu kesimpulan yang kedua, bahwasanya apa bisa gitu ya program ini dijalankan gitu. Sedangkan banyak uang anggarannya yang terkuras habis hanya untuk program ini gitu. Nah, ternyata ya buktinya Pak Prabowo aja ini udah nangkepin para koruptor gitu ya, orang-orang yang oknum yang sudah melakukan hal korupsi itu sudah diamankan oleh Bapak Prabowo Bapak Prabowo menjabat sebagai presiden gitu ya. Nah, membuktikan bahwasanya hal ini ya roadmap-nya akan terus step by step akan dijalankan untuk program makan gratis ini gitu. Jadi muaranya seperti itu gitu ya, guys. Ya, jadi jelas ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Opung Parbelak gitu ya, sama yang tadi juga ya. Untuk hal lalu juga kalau bisa kader-kader untuk partainya PDIP gitu ya, buatlah kebijakan baru gitu. Jadi setiap gaji per bulannya itu berapa persen dipotong untuk bantu program Prabowo Gibran gitu ya. Ya itu kalau misalnya kebijakan itu dan semua musyawarah orang-orang PDIP juga mau ya. Kalau enggak ya udah lewat aja gitu ya. Jadi seperti itu pembahasannya ya untuk malam minggu ini ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video, bye bye.